ketemu Halo, lagi. apa Halo, kabar? Pris. Kita ketemu lagi di Bola Babes. Babes, kita harusnya pakai itu dong. Gimana sih apa gitu? Tanda apa gitu kalau bola babes? Bola Babes. Oh, bola babes gitu. Oke. Sekarang banget. kita kayak pengen ngomongin ini nih. Kita berbagi pengalaman lagi kali ya. Cuman kalau sekarang kan kita nih sebagai seorang jurnalis olahraga gitu kan pasti pernah ketemu atau ya pasti kemungkinan besar akan ketemu para atlet gitu kan. Nah pasti kan juga atletnya nama-namanya juga pasti ada juga yang nama-nama yang terkenal mau dalam negeri ataupun dari luar negeri kan. Nah sekarang kita pengen berbagi pengalaman nih masing-masing dari kita. Mungkin Mbak Mei dulu deh. Dulu pertama kali ketemu yang aku masih jadi awal-awal itu Jorge Lorenzo kalau nggak salah masih di Jogja itu. Jadi tahun berapa ya? 2007 apa 2008 gitu. Tapi nggak wawancara yang one on one gitu, nggak, cuma bareng-bareng aja. Terus juga ketemu siapa ya, Valentino Rossi pernah di Bali, tapi nggak dapat wawancara one on one juga. Kemudian pernah juga Stephen Curry, nah itu yang cuma dapat wawancara 5 menit aja. 5 menit. Iya. Yang aku sempat nitip ini ya Mbak, nitip apa tanda tangan, cuma nggak kesampean. Nggak boleh, boro-boro. Ya terus ya pemain bulu tangkis sih, kalau bulu tangkis hampir semuanya ya, hampir pernah, karena kalau liputan Indonesia Open apa itu pasti ketemu ya. Terus kemudian siapa lagi ya, kalau dulu di Piala Eropa pernah sih ketemu di jalan gitu, Lothar Matthäus waktu belanja oleh-oleh. Terus kemudian siapa lagi ya yang itu, siapa, Tomasi yang ketemu di luar stadion gitu, sempat foto bareng gitu-gitulah. Aku yang paling starstruck itu sebenarnya sama Stephen Curry sih, jadi bingung, kayak hilang semua gitu pertanyaannya. Iya, di kepala. Itu pasti. Itu kayak yang apa ya kan, aduh, sampai ini tadi mau nanya apa sih, sampai cuma bengong gitu ngeliatin dia doang. Udah kayak wartawan baru itu, baru gabung jadi wartawan jadi 5 menit gitu. Terus aduh, kayaknya hilang semua deh pertanyaan, kayak ya udahlah ngikutin teks aja mau nanya apa gitu, kayak udah hilang semua. Udah dibatasi 5 menit doang. Terus kalau yang lain-lainnya sih kalau ketemu, paling malu kalau ketemu, pernah juga ketemu Om Elias Tikal, yang legend-legend tuh wawancara satu-satu sih, kayak Om Rudi Hartono, Mbak Susi Santi gitu. Jadi kayak ketemu langsung tuh ternyata ya emang beda gitu, kalau ketemu di luar kan kayak wah dulu idola, suka nontonin TV, ternyata ketemu langsung gitu. Tapi mereka sebagian besar baik-baik kok, yang asik gitu diajak ngobrol. Mbak Wiwi, siapa yang Mbak Wiwi? Ini ya banyak yang di klub bola Indonesia, timnas sama klub. Banyak sih timnas tuh eranya siapa? Hamka. Angkatan Hamka, main Timo, yang sampai sekarang kalau ketemuan kan udah nongkrong aja, udah namanya juga kayak seumuran kan. Ini sih kayak Andik, Evan, terus Stefano Lillipali, zaman-zaman Piala AFF itu kan aku intens banget tuh dulu liputannya Piala AFF 2016 kalau nggak salah ya, yang pas abis disangsi itu. Nah itu kan kayaknya euforianya luar biasa banget kan timnas. Nah terus juga pelatihnya almarhum Alfred Riedel itu berkesan banget tuh. Alfred yang Riedel. Itu yang dulu masih kecil-kecil itu kamu liputan itu, yang siapa itu? Lupa. Jadi yang aku jadi jurnalis itu kan sejak 2008 ya. Nah jadi tuh anak-anak yang SD, mereka SSB umur 9 tahun masih ingusan gitu, sekarang udah gede-gede. Contohnya kayak Septian David Maulana, Awan Seto, dulu dia waktu masih bayi-bayi tuh aku udah liputan. Jadi kayak Awan Seto sekarang kalau ketemu suka masih salim cium tangan ya, jadi kayak itu aku liputan. Ya ampun, sekarang mereka udah memasuki usia matang kan, udah di timnas segala macam, di klub juga udah matang gitu. Mereka dulu aku umur 8 tahun aku udah liputan. Bayangin udah setua apa kita. Kalau aku mungkin belum sebanyak Mbak Mei sama Mbak Wiwi sih, karena kan aku baru ke olahraga nih tahun 2016. Nah kalau bulu tangkis Jojo itu pertama kali tuh liputan keluar kota sama Mbak Mei waktu itu. Iya. Kita ngeliput Cirebon yang panas ya. Iya, Cirebon itu Jojo waktu itu masih, tapi udah fansnya udah banyak banget sih ya. Tapi itu dia belum kayak sekarang lah itu Jojo. Orangnya juga ramah banget.
apa ya? Jojo sama Jojo. Gampang diajak ngobrol tuh enak juga. Wawancara Jojo 2013 dong. Masih kecil. Masih bocah ya. Iya, waktu itu aja juga dia masih kecil banget dia juga waktu itu. 2013 atau 14 gitu loh. Terus udah gitu tadi Susi Susanti juga pernah waktu itu ke Pelatnas. Mbak Susi tuh paling enak ya kalau diajak ngobrol ya. Iya betul. Terus pernah ke rumahnya Tontowi Ahmad juga waktu itu kita udah motor ya. Bikin konten iya, naik mobil gitu. Jadi sebelum ada Nebeng Boy udah ada bareng duluan. Udah ada Ikri. Nebeng Ikri. Terus udah gitu paling kalau misalnya yang kalau luar tuh karena mungkin kita kan sering dapat undangan entah itu press atau segala macem kan. Terus paling waktu itu pernah legenda Liverpool waktu pas tahun 2016 apa 17 deh, lupa deh. 18 deh. Pokoknya pas itu legenda Liverpool lagi ke Indonesia, terus jadi wawancara beberapa legenda Liverpool. Terus juga tadi Mbak Mei juga ketemu Lothar Matthäus ya. Aku juga pernah juga wawancara Lothar Matthäus nih. Oh iya. Wawancara dia nih. Terus juga si Martin Demichelis juga pernah. Depay. Oh iya yang terbaru mungkin lebih seringnya karena pas pandemi itu kita kan lebih sering online kan. Jadi kayak wawancaranya lewat Zoom. Terus kalau yang NBA waktu itu seperti CJ McCollum, terus ada beberapa juga pemain Indonesia yang mau dinaturalisasi di luar itu juga pernah deh. Oh iya benar. Sandi bukan sih Kri? Apa? Bukan Sandi. Iya Sandi iya benar. Iya yang bentar lagi katanya mau dinaturalisasi kan. Di luar teman-teman bola.com kalau mau lihat video wawancaranya Mbak Ikri dengan Sandi ada tuh. Iya benar. Ada. Bedanya kan kalau kalau ketemu langsung itu kalau ngobrol jadi kita bisa melihat sisi lainnya ya, sisi lain mereka di luar lapangan gitu loh, bisa ngobrol keluarga atau tentang apa dari sisi lain. Oh, banyak ambil pelajaran juga. Aja gitu. Seru. Banyak ambil pelajaran dari mereka juga gitu loh. Oh, gini ya caranya jadi bintang. Ternyata. Nah, nanti kita juga bakal ngomongin nih yang di segmen selanjutnya. Mungkin ada lagi pengalaman lagi yang mungkin pas ketemu ada salah-salah atau ada cerita-cerita unik, tapi nanti kita akan lanjutin di segmen kedua. Jadi tetap di Bola Babes. Ini sama Ikri ada nggak sih kalau emang ketemu atlet itu kan pasti beda ya di luar sama orang kan anggapannya aduh atlet ini tuh orangnya gimana sih, orangnya kan dari luar kadang beda gitu loh sama tampilannya kalau ketemu langsung gitu loh. Mamanya kalau aku ketemu yang aku paling berkesan tuh sebenarnya sama Om Rudi Hartono, legenda bulu tangkis Indonesia ya. Aku malu banget itu ketemu Om Rudi. Jadi pas itu kita datang gitu lah, udah janjian nih jam 7 gitu, jam 9 apa jam berapa lupa ya. Jam 9 pas gitu. Kita udah datang pas sampai gerbang ini jam 9 tuh. Udah sampai dalam jam 9 lebih 5 sama Om Rudi. Aku Om udah sampai nih gitu kan. Terus sama dia, kalian telat sih ya Om, sekarang itu udah masuk ya rapat, kalian telat 5 menit gitu. Aku malu banget kan gara-gara itu. Terus enggak kok Om, kita jam 9 udah sampai di gerbang, dia bilang gitu kan. Oh nggak bisa, pokoknya tadi udah telat, ada Om tinggal ada agenda lain, nanti tunggu ya, berarti selesai agenda ini baru kita ketemu, saya kasih waktu 15 menit. Aduh itu malu banget. Jadi ternyata ya emang ya kalau mau jadi juara itu disiplin perlu. Jadi kayak gitu, jadi kayak akhirnya oh iya benar-benar ini aku yang salah gitu ya, aku yang salah, harusnya nggak boleh kayak gitu. Wah, mereka tepat waktu penting banget gitu loh untuk seorang atlet atau atlet yang emang atlet yang berkualitas gitu loh yang mereka itu. Banyak lagi sih kalau Jojo juga dulu tuh Ginting tuh malu-malu banget ya. Ya aslinya kayak gitu juga. Tapi kalau beda kalau ngobrol sama Jojo sama Ginting dulu di Pelatnas masih ada Ihsan tuh dulu bertiga kan yang mereka barengan itu. Nah itu mereka kalau Ginting tuh jawabnya dikit-dikit malu-malu gitu. Kalau Jojo lancar sih, ramah gitu. Ihsan juga banyak bicara. Hampir mirip sih, bedanya mereka tapi baik semuanya, ketawa-ketawa, bisa lucu-lucu, nggak yang serius kalau kayak di TV gitu, nggak. Kalau itu mungkin siapa, Wiwi? Kalau aku tuh sama kayak ceritanya Mbak Mei tuh yang disiplin yang Alfred Riedel. Jadi kita juga janjian kan dulu. Terus ternyata sebelum aku ada wartawan Vietnam yang janjian wawancara gitu.
Nah, Alfred keluar dari lift di hotel tuh di Solo waktu itu. Solo atau Sleman gitu aku lupa. Wartawan Vietnam itu belum siap apa-apa, dibentar, dimarahin dong. Aku kicep langsung. Waduh. Nah, habis itu kan dia makan. Pas dia makan siang, aku tuh ada sama Oki tuh dulu langsung nata-nata kamera. Pokoknya dia keluar harus kita udah siap gitu. Nah, pas ngeliat kita Alfred itu ngeliat kita udah siap, tuh dia langsung respect gitu sama kita karena kita tepat waktu. Itu kejadian juga waktu aku dulu wawancara sama ini Pak Jisung dulu waktu ikut Running Man ke Indonesia dulu. Iya. Dia nonton Running Man-nya Pak Jisung yang nih. Itu sama juga. Jadi kita telat dikit baru kita dia udah nunggu di kamar hotel. Telat dikit aja dia kayak udah nggak enak gitu. Terus untungnya kan di situ ngobrolnya soal soal Running Man, jadi dia agak cair kan dia ini kegiatannya dia tuh waktu itu eventnya. Ya. Gitu. Ya namanya orang-orang yang ya sama itu yang sukses gitu tuh pasti sih disiplin. Iya benar sih, setuju. Pasti kalau sih. Iya benar, tapi mungkin ada bedanya juga sih kalau aku ngelihatnya. Kalau dari atlet Indonesia, khususnya sepak bola ya, sama yang sepak bola Indonesia sama yang luar itu mungkin bedanya dari public speaking kali ya. Jadi ya benar. Iya, jadi public speakingnya agak kurang sih kalau misalnya kalau yang luar negeri kan itu udah enak ya, dan apalagi kalau misalnya yang aku pribadi ketemu, kebanyakan kan yang udah legend lah ya, yang udah nggak main lagi, mereka biasanya ramah banget sih emang, maksudnya bener-bener seramah itu, bahkan yang kayak Lothar Matthäus, terus Martin Demichelis, terus kemarin juga wawancara Gary Payton juga yang salah satu legenda NBA, itu baik banget gitu, dan obrolannya kayak santai banget deh, bener-bener cair. Jadi itu yang awalnya deg-degan jadinya kayak lebih gitu ya, langsung ngeblend gitu ya. Jadi ngeblend gitu. Terus kalau misalnya Indonesia mungkin yang better tuh yang pemain bulu tangkis kali ya, mungkin karena pemain bulu tangkis mungkin exposure-nya lebih sering, jadi mereka lebih sering ngobrol di depan kamera kayaknya ya. Jadi mereka juga udah santai lah ngomongnya gitu, kayak pas kita ke rumahnya Tontowi Ahmad tuh benar-benar kayak kayak tamu, cuman dia benar-benar open banget. Kita pede makan segala. Iya benar. Benar-benar ngobrolnya juga santai banget, cerita kayak gitu. Terus Jojo juga waktu itu pas wawancara Jojo juga kayaknya Jojo yang dulu sama yang sekarang kayaknya juga sama aja gitu, maksudnya anaknya ramah gitu. Terus juga waktu itu Marco Simic kali ya, waktu itu juga pernah aku pas pertama kali wawancara pas dia baru datang ke Persija itu kita wawancara Marco Simic ke tempatnya dia, itu dia bener rapi banget sih, udah kayak pas kita datang tuh dia bener-bener rapi, dandan banget kan ya, dia kan stylish gitu kan dandanannya. Terus itu awal-awal dia pas baru datang baru bergabung sama Persija, terus pas ketemu lagi kedua kali sama dia pas Persija menang Piala Presiden ya kalau nggak salah. Piala Presiden. Iya. Nah itu ketemu dia di tunnel pas dia mau jalan masuk ke bis, dia masih ingat sama aku, si Marco Simic, cuman nggak tahu deh kalau sekarang kita udah lupa kali ya. Secara kan udah famous banget gitu. Mungkin itu yang jadi juga kayak ada beberapa yang kayak kelihatan sombong atau apa, mungkin karena itu ya yang digomongin Ikri tadi, public speaking-nya belum jadi ada yang ngomong jadi apa ada terkesannya bingung mau ngomong apa gitu, jadi ada terkesan ada yang dikira sombong atau apa, padahal mungkin itu masalah klasik sih sebenarnya ya. Kalau aku biasanya aku ajak bodor-bodoran. Udah kayak Andik gitu. Andik kita syutingnya di kereta yuk, wawancaranya kereta. Mau loh dia kalau Andik itu diapa-apain tau pokoknya. Bener-bener aku salut banget sama dia sih. Dia sama Wiwi doang kali dia maunya, sama yang lain belum tentu mau kayaknya. Wartawan itu kayak bahasa Jawanya tuh ngajeni gitu. Iya, betul. Kita syuting di kereta mau. Dik ayo suruh gitaran mau. Terus siapa dulu suruh main PS mau gitu. Jadi kayak lebih kita juga kesannya tuh bakal inget lah sama Andik gitu. Itu kalau yang di bulu tangkis kayak gitu tuh Hendra Setiawan tuh yang pokoknya mau aja diwawancara gimana aja mau. Ampun. Tapi jawabannya tetap pendek-pendek, jadi bingung nulisnya apa. Tapi dia mau, maksudnya selalu menghargai kalau ada yang mau tanya, ngobrol gitu, selalu
oke Mbak atau apa mau digimanain gitu. Pokoknya dia benar-benar menghargai gitu loh, menghargai banget itu. Tapi ya itu jawabannya pendek dan senyum. Makanya aku sama Mbak Mei liputan di daerah gitu kan, pemain begini mau wawancara, wes Mbak tulis aja Mbak, yang penting yang bagus-bagus itu kan. Dia lebih ke pasrah ya jadinya. Iya. Kita berharapnya sih atlet-atlet juga kan, kita wawancara juga nggak yang aneh-aneh gitu kan. Iya, benar. Iya. Namanya pengen menggali banyak, terus dia juga salah mengeksplor dirinya gitu, sama-sama lah. Dan supaya ini juga kan mereka juga banyak belajar, karena itu kan penting banget kan untuk public speaking tuh, mereka untuk nanti ke fansnya atau apa. Jadi kalau yang orang nggak tahu nih, kayak misalnya orang baru tahu, baru ketemu, terus tiba-tiba mereka ya menghindar atau ngomongnya kayak gitu kan, pasti mikirannya udah sombong banget nih gitu kan. Iya. Padahal belum tentu seperti itu di luar. Iya, benar, belum tentu kayak gitu. Nah, ini kita ada juga sih yang kayak gitu. Ada. Udah punya namanya kok. Jadi kita antisipasi aja lah orang-orang ini. Udah ada namanya, udah ada listnya nih orang-orang yang emang nggak bisa diwawancara, ya udah nggak usah ngapain juga gitu kan. Oke, seru deh ini kita bongkar nanti kali ya. Kayak kita bongkar nanti, tapi di season ketiga. Kalau gitu tetap di Bola Babes. Yeay. Oke guys, teman-teman. Jadi aku juga mau cerita nih waktu ketemu Buffon di Singapura waktu itu. Buffon. Iya, jadi kan, tapi aku emang berkesan banget sih sama orang ini, karena kan ya kalau anak 90-an siapa sih yang nggak tahu Buffon, ya nggak? Zaman dulu aja aku beli poster Juventus di pasar. Aku nesta. Kejadiannya waktu di Mix Zone sih, jadi dia lewat gitu kan. Biasalah wartawan itu kan pada mau wawancara gitu kan, dia tinggi banget kan. Dan dia waktu itu udah di PSG. Nah, dia setiap orang yang minta tanda tangan itu dia berhenti. Setiap orang yang minta ngobrol dia berhenti. Jadi sebaik itu gitu loh. Jadi terus kalau aku kesannya sih, karena aku kan agak pendek lagi, emang pendek. Jadi tuh aku ya udah nyempil kan di antara wartawan yang lain gitu. Jadi begitu aku udah paling depan gitu kan, kalau di belakang kan jelas aku nggak mungkin dapet dia gitu. Aku di depannya dia, terus begitu ngeliat aku, terus dia menundukkan badannya, menurunkan badannya kayak gini. Ya ampun, itu bener-bener berkesan sih, kayak ya ampun sebaik itu. Dia ngeliat aku kayak kejepit tuh kayak kasihan. Mungkin disangkanya ini anak siapa ya, kasihan banget ini di depan. Sampai sini sasar. Kadang yang atlet yang besar kelas Buffon aja orangnya sehumble itu gitu. Betul. Kelas peraih emas Olimpiade Grecia Poli, Hendra Setiawan, Butet, orangnya sehumble itu gitu. Kadang ada juga yang emang sulit banget diajak wawancara. Ada yang nggak mau juga, emang udah punya batasan. Aku nggak mau diwawancara gitu, ada. Ya betul. Namanya pernah punya pengalaman nggak? Iya, gimana Mbak Mei mungkin Mbak Mei? Ditolak sama narasumber. Enggak sih, dulu pernah ada yang mendatangkan atlet ya gitu, mau ke kantor gitu. Udah janjian gini sebelum 30 menit kemudian batal. Udah deh nggak mau wawancara dia lagi gitu kayaknya. Ada sih itu nasional, ada yang kayak, maksudnya kalaupun nggak apa-apa sih sebenarnya kalau dia sibuk, tapi kan 30 menit sebelumnya itu kayaknya terlalu harusnya kalau maksudnya manajemen waktunya kalau nggak terlalu penting banget, sebenarnya harusnya bisa ngasih tahu sebelumnya. Kalau sehari sebelumnya sih aku nggak apa-apa. Sebenarnya sangat menghargai orang yang juga kita saling menghargai lah sebenarnya kan ya. Butuhnya kan sama bekerja di bidang yang sama, walaupun beda istilahnya beda kerjaan, tapi kan bidang kita sama kan. Tapi kira-kira mereka kayak gitu, maksudnya yang berlagak kalau sombong gitu ya, dalam tanda kutip sombong, itu kira-kira kenapa sih? Apakah mereka emang eksklusif itukah gitu, apa yang nggak mau, atau mungkin mereka milih banget, atau gimana sih? Atau mungkin trauma juga, siapa tahu mereka punya trauma sebelumnya kali ya. Udah famous dan kayak dia udah punya, dia apalagi sekarang kan punya sosial media, dan dia udah bisa dapat engagement sendiri dari sosial media tanpa bantuan wartawan lagi gitu. Atau mungkin ada trauma juga, mungkin bisa sih, kalau mungkin dulu ada yang kalimatnya dipelintir sama jurnalis gitu, mungkin juga ada sih. Makanya kita sebagai jurnalis jangan sampai lah melintir, kasihan juga kan atletnya kalau misalkan
ini berhati-hati. Karena kan juga intinya jadi maksudnya hubungan kita kan jadi bisa nggak cuma pada saat itu aja gitu kan, kita bisa betul. Suatu saat nanti juga kita bisa saling sama-sama kalau ada apa-apa lagi kan jadi lebih gampang ya. Iya, kalau terus satu lagi kalau mau wawancara sebaiknya emang kita punya pertanyaan yang agak udah dipersiapkan, agak cerdas gitu. Kalau pertanyaannya agak apa ya, nggak biasa itu bisa kalau narsumnya ini apa model Alfred Riedel gitu bisa ditanyain balik tuh. Kami yakin mau nanya. Oke deh kalau gitu, ini seru banget. Tapi nanti kita lanjutin lagi deh di episode selanjutnya. Kita bakal bahas apa? Tungguin aja. Nah, pasti kita akan bahas yang seru-seru. Jadi untuk kalian semua juga jangan lupa ya kalau pengen tahu atau pengen lihat informasi menarik seputar olahraga, langsung aja ke bola.com atau bola.net. Kalau gitu kita bertiga pamit. Dadah.